Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ibadah. Ibadah ditinjau dari segi bahasa menurut isim masdar dari kalimat abada, yaitu ibadatan, yang berarti menyembah, mengabdi atau menghinakan diri pada Allah. Sedangkan ibadah menurut istilah adalah mengabdi pada Allah dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Dengan perbuatan-perbuatan tersebut manusia dapat mendekatkan diri pada Allah, mendapatkan ridho dari Allah, dan akan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, ibadah merupakan asas yang paling dasar atas diciptakan manusia ini. Ini sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibadah merupakan menghambakan seorang mukallaf pada Allah sebagai Tuhannya, dan merupakan rangkaian peribadatan yang harus dilakukan setiap mukallaf dan dijalankan semata-mata untuk mengabdi pada Allah serta taat dan patuh terhadap segala apa yang diperintahkan dan dilarangnya. Oleh karena itu, sifat penghambaan seseorang mukallaf pada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas akan tampak dan menempatkan posisi mukallaf tersebut menjadi orang yang beruntung, bermanfaat, dan mulia di dunia maupun akhirat kelak. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ditinjau dari segi jenisnya, ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah makruh dan ghairi makruh. Ibadah makruh adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang hanya semata-mata untuk mengabdi pada Allah SWT. Ibadah makruh tersebut merupakan bentuk ibadah yang murni dilakukan oleh seorang mukallaf pada Allah dengan tata cara yang khusus yang pernah dicontohkan pengamalannya oleh Rasulullah SAW, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum tentang peribadatan tersebut adalah dalam rangka memelihara aspek keagamaan, yakni untuk memenuhi salah satu dari tuntutan kepercayaan teologis karena menjalankan rangkaian ibadah makruh. Ini merupakan manifestasi dari tuntutan doktrin kepercayaan mukallaf kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sedangkan ibadah ghairi makruh adalah serangkaian ibadah yang universal, ada terkaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan lainnya, berbentuk hubungan sesama manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam sekitarnya, baik berupa amal perbuatan, perkataan, dan sikap perbuatan yang kesemuanya mengarah dan memiliki nilai-nilai ibadah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku, seperti sedekah, belajar, berkata jujur, dan lain. Pengertian syariah. Syariah menurut bahasa merupakan isim masdar dari syara'a yasra'u syara'an syari'atan, yang berarti peraturan atau undang-undang. Sedangkan menurut istilah adalah menetapkan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum Allah untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan umat manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu, Allah menuntut manusia agar menuju jalan yang lurus penuh dengan kebenaran. Bagaimana firman Allah SWT, "Syara'a lakum minad dini wa ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi lillah. Yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib." Artinya, Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah
telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dicintainya dan memberi petunjuk pada agamanya orang yang kembali kepadanya. Dengan melihat pada subjek penetap hukumnya, para ulama membagi syariah menjadi dua macam, yaitu syariah samawi dan syariah wahabi. Syariah samawi atau ilahi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang langsung dinyatakan secara eksplisit di dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Norma-norma hukum tersebut berlaku secara universal untuk semua waktu dan tempat dan tidak bisa berubah karena tidak ada kompeten untuk mengubahnya. Norma-norma hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu diantaranya ada yang sudah jelas dan tegas serta mudah pemahamannya, dan ada pula ayat-ayat yang ahkam, yang mujmal dan yang masih memerlukan penjelasan-penjelasan aplikatifnya dari Rasulullah SAW. Dari isinilah muncullah sunnah-sunnah Nabi yang merupakan penjelasan operasional terhadap ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan hadis Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam masalah ubudiyah sudah sangat sempurna, tidak menuntut pengkajian lanjutan karena norma-norma ubudiyah tidak mengalami perubahan, penambahan dan penyusutan. Akan tetapi sejauh menyangkut masalah-masalah sosial kemasyarakatan, penjelasan Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut amat terkait dengan dinamika kultural masyarakatnya, sehingga penjelasannya perlu dilanjutkan melalui pengkajian ijtihad. Produk-produk pemikiran ijtihad inilah yang disebut dengan fikih atau dengan kata lain syariah wad'i sebagai landasan hadis dalam menentukan hukum. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattaba' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fattabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an ayunabbiukum bima kuntum bihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya pada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada apa yang telah kamu perselisihkan. Di dalam ayat lain Allah SWT menegaskan, "Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agamamu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.